Halo semuanya, selamat datang kembali di Bayang Kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tapi terkadang tanpa sadar, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang justru membuat kita disepelekan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kita akan menggali lebih dalam mengapa kebiasaan ini bisa berdampak negatif dan bagaimana cara menghindarinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, berbicara buruk tentang orang lain. Kita mulai dengan kebiasaan pertama yang tak kita sadari namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu berbicara buruk tentang orang lain. Mungkin terasa menyenangkan di saat itu, tapi tahukah kamu apa dampak panjangnya? Seringkali berbicara buruk dilakukan untuk menyambung obrolan atau mencari kesamaan dengan orang lain. Namun ini justru menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan kebutuhan untuk menarik perhatian dengan cara yang salah. Ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, secara tidak langsung kamu sedang membangun sebuah lingkungan yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kebencian. Ini memberikan citra negatif dirimu sendiri di mata orang lain. Mari kita lihat sebuah contoh. Bayangkan, kamu di tempat kerja. Ada seorang rekan yang selalu membicarakan hal negatif tentang orang lain. Bagaimana perasaanmu tentang orang tersebut? Apakah kamu akan percaya padanya atau malah menjauh? Inilah yang terjadi ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain. Orang akan meragukan integritas dan karaktermu. Alih-alih berbicara buruk, cobalah membawa topik yang positif atau memuji sesuatu tentang orang lain. Ini tidak hanya membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan, tapi juga membangun image positif tentang dirimu. Luangkanlah waktu untuk merefleksi mengapa kamu perlu berbicara buruk tentang orang lain. Apakah untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri? Mengenali alasan dibalik kebiasaan ini bisa menjadi langkah pertama untuk merubahnya. Belajar cara komunikasi dengan efektif dan positif adalah kunci. Ingat, apa yang kamu katakan tentang orang lain lebih banyak menggambarkan dirimu daripada mereka. Jadi, mulai hari ini, cobalah lebih sadar tentang percakapanmu dan usahakan agar selalu positif. Nomor 2, selalu mengeluh. Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan yang seringkali merugikan diri kita sendiri tanpa kita sadari, yaitu kebiasaan selalu mengeluh. Mengeluh mungkin akan melegakan sesaat, namun apa efek jangka panjangnya terhadap persepsi orang lain dan kesehatan mental kita? Banyak orang mengeluh sebagai cara untuk mengekspresikan frustasi atau ketidakpuasan. Namun kebiasaan ini seringkali menjadi respons otomatis terhadap berbagai situasi, baik besar maupun kecil, yang sebenarnya bisa dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif. Mengeluh secara berlebihan dapat menciptakan persepsi negatif di mata orang lain. Ini bisa membuatmu terlihat sebagai seseorang yang selalu negatif dan sulit untuk puas. Dari sudut pandang psikologis, kebiasaan mengeluh bisa menurunkan mood kamu sendiri dan orang di sekitarmu, serta menciptakan siklus negativitas yang sulit untuk dipecah. Kita ambil contoh saja, seorang teman atau rekan kerja yang selalu mengeluh. Bagaimana perasaanmu saat berada di dekat mereka? Apakah kamu merasa terbebani atau malah ingin menghindar? Hal ini menggambarkan dampak nyata dari kebiasaan mengeluh terhadap hubungan sosial kita. Ada sedikit saran dan tips untuk mengatasi ini. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih fokus pada aspek negatif, carilah sisi positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap situasi. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan hal-hal yang kamu syukuri. Ini bisa membantu mengurangi kecenderungan untuk mengeluh dan meningkatkan sikap positif. Ketika menghadapi masalah, alih-alih mengeluh, fokuslah pada mencari solusi. Ini tidak hanya akan membuatmu terlihat lebih kompeten, tapi juga meningkatkan kemampuanmu dalam menghadapi tantangan. Kebiasaan mengeluh mungkin terasa sepele, tapi dampaknya bisa luas. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang di sekitarmu. Mulai sekarang cobalah untuk menyadari, setiap kamu ingin mengeluh, ubahlah menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. Nomor 3, tidak menepati janji.
Kali ini kita akan mengulas kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak menepati janji. Ini bukan hanya tentang janji besar, tetapi juga janji-janji kecil yang kita buat sehari-hari. Seringkali kita tidak menepati janji karena meremehkan pentingnya janji tersebut, atau buruknya manajemen waktu. Terkadang ini juga terjadi karena kita terlalu mudah untuk mengatakan "ya" tanpa mempertimbangkan kapasitas dan prioritas kita. Ketidakmampuan menepati janji dapat serius merusak reputasi seseorang. Ini menunjukkan kurangnya keandalan dan bisa membuat orang lain merasa tak dihargai. Dalam lingkungan kerja, ini bisa merugikan karir kamu. Dan dalam hubungan pribadi, ini bisa mengikis kepercayaan. Kita ambil sebagai contoh. Bayangkan, seorang rekan kerja yang sering tidak memenuhi deadline, atau teman yang sering membatalkan rencana di menit terakhir. Bagaimana kamu memandang orang tersebut? Ini adalah contoh nyata dari bagaimana tidak menepati janji bisa mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kamu. Sedikit saran dan tips. Kadang lebih baik menolak dengan sopan daripada membuat janji yang tidak bisa kamu tepati. Ini menunjukkan kejujuran dan integritas. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik dan memahami prioritas bisa membantu kamu menepati janji. Gunakan alat seperti kalender atau aplikasi pengingat untuk membantu. Jika kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat menepati janji, beritahu orang tersebut secepat mungkin. Kejujuran dan keterbukaan dapat mengurangi dampak negatif. Menepati janji adalah tentang menghargai orang lain dan menjaga integritas diri. Ini bukan tentang apa yang kamu katakan, tapi lebih tentang bagaimana kamu menunjukkan komitmenmu melalui tindakan. Jadilah seseorang yang dikenal akan keandalannya. Nomor 4, selalu menyalahkan orang lain. Poin keempat dan yang terakhir adalah kebiasaan yang tidak hanya merusak hubungan interpersonal kita, tetapi juga menghambat pertumbuhan pribadi, yaitu kebiasaan selalu menyalahkan orang lain. Kebiasaan menyalahkan orang lain seringkali berasal dari ketidakmauan untuk menerima kesalahan sendiri atau ketidakmauan menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Ini bisa menjadi mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi ego. Menyalahkan orang lain secara konstan dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpercayaan. Ini tidak hanya menunjukkan kurangnya akuntabilitas, tetapi juga bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak adil. Sebagai contoh, bayangkan, seseorang yang ketika terjadi masalah langsung mencari kambing hitam daripada mencari solusi. Bagaimana reaksi tim atau lingkungan sosial terhadap orang tersebut? Kebiasaan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Ada sedikit saran dan tips. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan ini adalah dengan belajar mengakui kesalahan. Ini menunjukkan kedewasaan dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakanmu. Luangkanlah waktu untuk merefleksikan tindakanmu dan dampaknya terhadap orang lain. Kesadaran diri ini penting untuk mengidentifikasi kapan dan mengapa kamu cenderung menyalahkan orang lain. Alih-alih menyalahkan, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa kamu pelajari dari situasi ini? Belajar dari kesalahan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh dapat membantu mengurangi kecenderungan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain mungkin terasa lebih mudah daripada menghadapi kesalahan kita sendiri. Namun kebiasaan ini berdampak buruk terhadap reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses dalam jangka panjang. Dan itulah pembahasan kita kali ini. Kita telah melihat 4 kebiasaan yang bisa membuat kita disepelekan oleh orang lain, yaitu berbicara buruk tentang orang lain, selalu mengeluh, tidak menepati janji, dan selalu menyalahkan orang lain. Ingat, perubahan kecil dalam perilaku kita sehari-hari bisa membawa dampak besar bagaimana cara orang lain memandang dan berinteraksi dengan kita. Saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah manusia yang terus belajar dan berkembang. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun yang paling penting adalah kesediaan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita.